Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will make a video discussing about a journal article that I have made before with the title Analysis of Glass Window Frame Maintenance in the L5 Building, third floor, Faculty of Engineering UNJ, for the title of my article. Okay, let's go get into the discussion, which is I will start with 30 360 image and identifying component. Oke, baik teman-teman semuanya, para penonton. Di sini saya akan menjelaskan pertama terkait dengan gambar 360-nya yang sudah saya ambil melalui observasi pada gedung L5 ini. Di sini dapat dilihat komponen paling berdampak yang paling terdampak dan harus dilakukan perawatan yaitu pada kusen jendela ini. Pada kusen jendela ini saya juga sudah mengukur terkait dengan komponen tersebut. Di sini dapat dilihat pengukuran seperti ini. Pengukuran menggunakan software measure dari iPhone Apple dan didapatkan dengan ukuran sebagai berikut. Dengan sudah saya simpulkan bahwa untuk dari lebar ukuran dari komponennya dari keseluruhannya itu adalah 2600 mm dikali 2400 mm. Kemudian untuk ukuran komponen yang harus dilakukan perawatan di sini ada sen dan kaca yang bolong ini dengan ukuran itu 1200 mm dikalikan dengan 650 mm untuk ukurannya. Baik, kita akan masuk ke dalam artikel jurnal yang sudah saya buat. Pertama ada abstrak. Di sini kaca dan kusen jendela merupakan elemen penting pada bangunan yang mempengaruhi fungsi estetika, sirkulasi udara, dan pencahayaan alami. Kerusakan pada komponen ini, seperti hilangnya kaca dan bolongnya kusen, dapat berdampak serius terhadap kinerja bangunan, termasuk masalah kebocoran, penurunan efisiensi energi, serta gangguan keamanan. Penelitian ini berfokus pada perencanaan perawatan kaca dan kusen jendela berukuran 2400 dikali 2600 mm di L5 lantai 3, di mana area mengalami kerusakan mencakup 1200 dikali 650 mm. Metode perawatan meliputi penggantian kaca dan kusen, pembersihan rutin, serta pelapisan pelindung untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Waktu perawatan diperkirakan memakan waktu 2 hari dengan biaya sebesar Rp2.100.000. Selain itu, peran penting komunikasi antara pemilik bangunan, teknisi, dan pihak pengawas dijelaskan secara rinci untuk memastikan kualitas perawatan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 juga menjadi fokus utama terutama selama penggantian kaca untuk melindungi pekerja dari cedera. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perawatan jendela dan kusen, yang tidak hanya memperpanjang umur komponen tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan bangunan. Itu kata kuncinya perawatan gedung, kusen, dan kaca jendela. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Komponen kaca dan kusen jendela memainkan peran yang sangat penting dalam bangunan, baik dari segi estetika maupun fungsi strukturalnya. Menurut Peraturan Menteri PUPR dengan nomor 24 PRT garis miring M 2008 tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan perawatan bangunan gedung, kaca dan kusen jendela harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, serta tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Kegagalan dalam memelihara komponen ini dapat menyebabkan penurunan fungsi bangunan seperti kebocoran air, masalah termal, dan hilangnya fungsi proteksi dari bising. Perawatan jendela juga menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi energi bangunan. Menurut Gunawan 2019 menyatakan bahwa kerusakan pada komponen jendela seperti retakan kaca atau kusen yang longgar dapat meningkatkan perpindahan panas dan menyebabkan penurunan efisiensi termal bangunan. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan konsumsi energi karena sistem pendingin atau pemanas bekerja lebih keras untuk menjaga kenyamanan suhu di dalam ruangan. Kerusakan pada kaca dan kusen jendela dapat memperburuk kondisi struktural bangunan. Menurut Sutrisno 2020 menjelaskan bahwa kerusakan dan pada komponen ini dapat memicu permasalahan yang lebih luas seperti korosi pada bagian logam kusen, retakan lebih lanjut pada dinding, serta kerusakan pada lapisan penutup dinding akibat kebocoran air. Observasi yang dilakukan pada gedung L5 lantai 3 mengungkapkan adanya kerusakan signifikan, yaitu satu kusen yang bolong dan kaca yang hilang pada area dengan
ukuran 1200 kali 650 mm. Hal ini memerlukan perencanaan perawatan segera untuk mencegah dampak lebih lanjut. Dalam konteks pemeliharaan bangunan, pentingnya metode perawatan sesuai dengan juga ditegaskan oleh Haryanto 2021 yang menyatakan bahwa perencanaan perawatan harus didasarkan pada identifikasi kerusakan secara komprehensif serta mempertimbangkan ketersediaan material, biaya, tenaga kerja. Selain itu, pendekatan sistematis yang melibatkan komunikasi yang baik antara pemilik bangunan, kontraktor, serta tenaga teknis diperlukan untuk memastikan pelaksanaan perawatan berjalan lancar. Haryanto 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerusakan pada kaca dan kusen jendela gedung L5 lantai 3 serta merencanakan perawatan yang tepat. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dapat menjaga kinerja bangunan dan meminimalkan kerusakan di masa depan. Aspek kesehatan keselamatan kerja atau K3 juga diperhatikan untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan perawatan. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kerusakan komponen kaca dan kusen jendela secara terperinci. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap gedung L5 lantai 3, khususnya pada bagian jendela yang mengalami kerusakan. Observasi ini berfokus pada identifikasi jenis kerusakan, luas area yang terdampak, dan potensi penyebab kerusakan. Komponen jendela dengan ukuran total 2.600 kali 2.400 memiliki area yang mengalami kerusakan sebesar 1.100 kali 650. Ditemukan bahwa kusen jendela mengalami kerusakan berupa bolong pada bagian kusen dan kaca jendela pada area tersebut telah hilang. Data diperoleh dari observasi ini kemudian dianalisis menentukan metode perawatan yang tepat. Selain itu, dokumentasi visual juga dilakukan mendukung hasil pengamatan dan hasil analisis kerusakan. Hasil observasi digunakan sebagai dasar perencanaan tindakan perawatan termasuk metode perawatan, waktu yang diperlukan, estimasi biaya, serta pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasannya. Identifikasi kerusakan yang pertama. Berdasarkan hasil observasi di gedung L5 lantai 3, komponen yang diidentifikasi mengalami kerusakan adalah kaca dan kusen jendela dengan ukuran 2.400 kali 2.600. Area yang memerlukan perawatan mencakup ukuran 1.200 kali 650 berdasarkan standar perawatan bangunan Permen PUPR 24 PRT M 2008 tentang pedoman pemeliharaan perawatan bangunan gedung. Kerusakan ini termasuk dalam kategori kerusakan sedang, di mana komponen mengalami kerusakan struktural yang memerlukan penggantian material. Ditemukan bahwa satu kusen jendela bolong sementara kaca bagian tersebut hilang. Hal ini dapat menyebabkan masuknya air saat hujan, gangguan keamanan, serta penurunan estetika bangunan. Kondisi tersebut menuntut perbaikan segera agar tidak memperburuk kondisi lainnya seperti kerusakan dinding, kerusakan pada struktur bangunan lainnya. Kemudian masuk ke perencanaan perawatan. Yang pertama ada metode perawatannya. Berdasarkan referensi dari Sutrisno 2020 dan standar perawatan bangunan gedung Kementerian PUPR 2008 ini, eh, perawatan yang diperlukan mencakup penggantian kaca, perbaikan, dan penggantian kusen yang rusak. Langkah pertama membersihkan area kusen material yang rusak, diikuti dengan penggantian kusen. Kemudian untuk kaca, pemasangan kaca baru sesuai ukuran harus dilakukan dengan perhitungan tebal kaca yang sesuai dengan keamanan dan kesehatan terhadap angin dan benturan. Perawatan preventif lainnya seperti pelapisan kaca anti karat, cat anti karat pada kusen jika aluminium dan terbuat dari logam juga diterapkan untuk mencegah korosi di masa mendatang. Alokasi waktu perawatan. Waktu yang dibutuhkan perkiraan selama 2 hari. Hari pertama digunakan untuk pembongkaran kusen dan kaca yang rusak serta pembersihan area kerja. Hari kedua digunakan untuk pemasangan kusen dan kaca baru serta pengecekan kualitas pemasangan dan pembersihan akhir. Kemudian untuk biaya perawatannya di sini ada diambil dari beberapa sumber di website. Untuk biaya penggantian kusen kayu 600.000, biaya kaca dan kusen ukuran 1.200 kali 650 dengan ketebalan 5 mm 800.000, biaya tenaga kerja 700.000 selama 2 hari, biaya total adalah 2.100.000. Pelaksanaan perawatan pelaksana perawatan ini terdiri dari 2 orang teknisi berpengalaman dalam bidang perawatan jendela, khususnya pemasangan kaca, perbaikan kusen. Teknisi ini juga harus memiliki sertifikasi K3 pelaksanaan perawatan bangunan tinggi untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Pihak-pihak yang terlibat di sini ada beberapa pihak. Yang pertama pemilik gedungnya, kemudian untuk memberikan persetujuan anggaran perbaikan, kemudian kontraktor atau tim perawatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik perawatan, lalu pengawas bangunan yang memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar, lalu pihak penyedia material kaca dan kusen. Lalu komunikasi antar pihak dimulai sejak tahap perencanaan, di mana pemilik gedung berkomunikasi dengan kontraktor mengenai anggaran dan metode perawatan yang digunakan. Selama komunikasi rutin, selama pelaksanaan komunikasi rutin untuk
memantau progres kerja dan mengatasi kendala yang mungkin muncul setelah perawatan selesai. Pengawas dan pemilik gedung melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan bahwa perawatan dilakukan sesuai spesifikasi yang dirancanakan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan hasil perawatan, aspek kesehatan keselamatan kerja atau K3 menjadi prioritas utama. Pada tahap perencanaan, pekerja diwajibkan untuk memahami prosedur keselamatan termasuk penggunaan APD, seperti helm, sarung tangan, dan sepatu pelindung. Selama pelaksanaan, pekerja harus mematuhi protokol keselamatan, terutama saat bekerja dengan kaca yang beresiko tinggi. Pekerja harus menggunakan kacamata pelindung untuk mencegah cedera mata dan harness jika diperlukan. Bekerja di ketinggian. Pada tahap akhir, pengawas memastikan bahwa pekerjaan dilakukan secara seluruh standar K3 terpenuhi. Kesimpulannya adalah perawatan yang tepat terhadap komponen kaca dan kusen jendela gedung L5 lantai 3 sangat penting untuk menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan penghuni. Hasil observasi menunjukkan adanya kerusakan yang serius pada area kaca 1200 kali 650. Berdasarkan analisis kerusakan, perawatan direkomendasikan mencakup penggantian kusen dan pemasangan kaca baru dengan alokasi waktu perawatan sekitar 2 hari dan total biaya mencapai 2.100.000. Metode perawatan yang direncanakan mengacu pada SNI, Permen PUPR, dan praktik terbaik dalam pemeliharaan bangunan dengan perhatian khusus terhadap kesehatan dan keselamatan kerja K3 selama proses perawatan. Pihak-pihak yang terlibat termasuk pemilik gedung, kontraktor, dan teknisi harus berkomunikasi secara efektif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perawatan. Dengan melakukan perawatan yang tepat dan terencana, diharapkan kondisi bangunan dapat terjaga dengan baik sehingga menghindari kerusakan lebih lanjut dan meningkatkan umur pakai bangunan. Okay, just enough for my presentation about my article journal. I think that's enough. Uh, I'm I want to say sorry if I have make mistake, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.